Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Karena nama saya Divya Delis dari kelompok 1, saya izin bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Pertanyaannya adalah apakah ada efek kesehatan yang dapat disebabkan oleh paparan unsur-unsur yang terdapat dalam periode 4? Terima kasih. Saya Kiran Gabriel dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara ion CO2+ dapat mendeteksi perubahan cuaca? Terima kasih. Perkenalkan, saya Rehan Dava Ramadan dari kelompok 5. Saya izin bertanya apa pengertian dari logam transisi? Terima kasih. Saya Kesha Mutiara Kalbia dari kelompok 6 izin bertanya kepada kelompok yang presentasi pertama. Saya ingin bertanya pada tabel periodik pada periode keempat itu dari kiri ke kanan titik didih sama titik lelehnya semakin bertambah atau berkurang ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatini Hamida dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok saya ingin memberikan pertanyaan apa yang dimaksud dengan titanium bersifat uncoated. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Divya Delis kelompok 1. Yang pertama, Delis kan nanya apa dampak dari periode keempat. Yang pertama, kalsium itu penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, selenium dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Kekurangan selenium dapat menyebabkan masalah kesehatan, tetapi terlalu banyak juga berbahaya. Terus yang ketiga ada arsenik. Arsenik termasuk racun yang terkenal. Paparan kronis dapat meningkatkan resiko kanker kulit, paru-paru, hati, kandungan enzim dan ginjal. Lalu yang keempat adalah mangan atau MM. Kekurangan mangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kelima, germanium. Unsur ini tidak diketahui unsuran biologis dan umumnya dianggap tidak beracun. Selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya kelompok 5 itu apa sih yang dimaksud dengan logam transisi? Jadi logam transisi itu adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12. Kelompok ini terdiri dari 35 unsur. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4 dari Kiran. Bagaimana cara ion CO2+ dapat mendeteksi perubahan cuaca? Ion CO2+ dapat menjadi indikator tidak langsung dari dinamika atmosfer karena laju pembentukannya dan perilakunya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan cuaca. Saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan titanium bersifat uncoated? Titanium bersifat uncoated karena dapat bereaksi dengan asam dan basa. Sifat uncoated ini memungkinkan titanium untuk membentuk senyawa dengan berbagai jenis enzim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaannya dari Kesha dari kelompok 6. Di sini Kesha bertanya bahwa dari sifat logam unsur periode 4 dari urutan unsurnya, apakah dari kiri ke kanan itu dari tabel titik didih dan titik leleh akan semakin bertambah atau berkurang? Sebenarnya jawabannya itu kita bisa lihat bahwa titik didih dan titik leleh itu dari periode 4 naik hingga ke FE ini lama-kelamaan ntar menurun menjadi hingga ke ZN. Jadi titik didih dan titik lelehnya akan awalnya itu meningkat dan antara akan mencapai puncaknya di sekitar unsur tangga, lalu ntar menurun menuju seperti atau ZN. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Selanjutnya adalah sesi refleksi. Perkenalkan, nama saya Nabila Hilal dari kelompok 1. Menurut kelompok saya, cara penyampaiannya udah enak didengar, tapi mungkin bisa lebih santai sedikit atau lebih interaktif biar audiens lebih tertarik. Terima kasih. Kritik dan saran dari kelompok 6 yaitu dari presentasi sudah bagus, sangat baik sekali, dan penjelasan yang dari Marco itu sudah cukup jelas, tapi pembagian tugas buat menyampaikan materinya itu tidak rata, jadi kayak diberatin ke Marco doang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarla Tezia Putri, mewakili kelompok 4. Mau sedikit memberikan kritik dan saran. Jadi menurut saya presentasinya udah bagus, penjelasannya juga udah jelas. Cuman minusnya mungkin PowerPoint-nya bisa disimpelin lagi karena terlalu banyak tulisan jadi susah baca dan bikin pusing juga. Sama yang terakhir pembagian tugasnya masih kurang rata.
Jadinya sebaiknya di presentasi selanjutnya bisa diratain lagi bagiannya. Saya Jonas Bitulter dari kelompok 3. Kritik dan saran dari kelompok 3 mungkin untuk moderatornya ya, dia kurang interaktif kepada pemirsa-pemirsa sekalian. Namun presentasi sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jimla Sidiki, absen 21. Di sini saya akan mengkritik dari kelompok 2 ya. Yang pertama itu dari Farel saat menjelaskan itu sering membaca, lalu kedua Marco saat menjelaskan terlalu cepat untuk menjelaskan, jadi kurang efisien untuk memahaminya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran kritikannya. Saya akan memperbaiki itu lebih lanjut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kritik dan saran. Kedepannya saya akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi saran dan kritik. Kedepannya kelompok kami akan presentasi dengan lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kritik dan saran pada kelompok kami. Kami akan melakukan yang lebih baik. Terima kasih atas kali ini menjelaskan presentasi kita, walaupun saya menjelaskan terlalu cepat dan juga terkadang ada beberapa presentasi di gambar saya terlalu mundur atau tidak kelihatan. Terima kasih. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Semoga kelompok kami bisa memberikan yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian presentasi dan refleksi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila Ada salah kata. mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.